Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina dari kelas M21A dengan nomor NIM 10572110391. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas final dari mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika bisnis. Contoh kasus yang saya ambil yaitu pelanggaran etika bisnis oleh Jiwasraya. Adapun poin-poin yang ingin saya jelaskan: 1. Sejarah. 2. Perjalanan kasus. 3. Hasil pemeriksaan. 4. Analisis kasus. 5. Solusi. Sejarah. Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya atau Person merupakan satu-satunya perusahaan asuransi milik Pemerintah Republik Indonesia (BUMN) dan saat ini merupakan perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia. Perjalanan kasus. 2004, Jiwasraya mengalami insolvensi sebesar 2,769 triliun. Pada tahun 2006, BPK memberikan opini disclaimer bahwa laporan keuangan Jiwasraya nilai ekuitas Jiwasraya negatif sebesar 3,29 triliun. Pada tahun 2006 sampai 2007, laporan keuangan Jiwasraya tidak dapat diyakini kebenarannya. 2008, defisit sebesar 5,7 triliun. Pada tahun 2009 melakukan reasuransi dan tahun 2010 sampai tahun 2012 skema reasuransi dan mendapatkan surplus sebesar 1,3 triliun. 2012, BPPAM LK memberikan izin produk JS Proteksi Plan pada tanggal 31 Desember 2012 dengan skema finansial reasuransi. JS masih mencatat surplus sebesar 1,6 triliun. Pada tahun 2013 sampai tahun 2016, OJK meminta kepada Kementerian BUMN untuk menyampaikan penyehatan keuangan defisit sebesar 3,2 triliun. 2014, Jiwasraya menjadi sponsor klub Master City di tengah masalah keuangan pada tahun 2015. OJK melakukan pemeriksaan investasi dan pertanggungan. Pada tahun 2016, OJK meminta rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi karena sudah tidak menggunakan mekanisme reasuransi. 2017, OJK memberikan SP1 karena terlambat lapor aktuaris 2017. April 2018, OJK membahas pendapat premi yang turun akibat diturunkannya Graded Retro JS Saving Plan. Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tidak dapat membayar polisi. Tanggal 23 November 2018, OJK mengadakan rapat dengan direksi Jiwasraya. 2019, Jiwasraya terlambat menyampaikan laporan keuangan 2018. OJK mengeluarkan izin membentuk anak usaha Jiwasraya di RUT. Jiwasraya menyatakan membutuhkan suntikan modal sebesar 32,89 triliun untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko atau RBC. Hasil pemeriksaan. November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi. Desember 2019, penyidikan Kejaksaan Agung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Pada Rabu 8/1, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Total ada 5 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Analisis kasus. PT Jiwasraya tidak menerapkan prinsip ethical officer dan utilitarisme di mana kedua prinsip tersebut mengedepankan untuk
mempertimbangkan orang-orang sekitar terhadap keputusan yang dibuat atau kebijakan yang diterapkan. Salah satu stakeholder atau pihak yang terdampak besar adalah nasabah. Sebagai perusahaan asuransi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap dana nasabah, seharusnya PT Jiwasraya mengelola dengan baik dana yang diamanahkan tersebut, bukan menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kind of ethical issue individual. Jenis permasalahan etika yang terjadi pada PT Jiwasraya adalah permasalahan etika individual, yaitu pelanggaran etika yang dilakukan oleh individu di dalam suatu organisasi yang melakukan kecurangan. Berdasarkan penyelidikan, individu yang melanggar etika adalah Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Kepala Divisi Investasi PT Jiwasraya yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pelanggaran etika tidak dilakukan Jiwasraya oleh PT secara keseluruhan, tetapi oleh oknum individu yang berada di dalamnya. Masalah yang terjadi adalah keputusan yang dibuat oleh PT Jiwasraya untuk menggunakan dana nasabah membeli saham adalah hal yang seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu karena sangat berisiko besar. Juga keputusannya untuk membuat program JS Saving Plan yang memiliki risiko besar karena salah dalam perhitungan. Selain itu, pelanggaran etika juga dilakukan dalam merekayasa akuntansi dalam laporan keuangan sejak tahun 2006 berdasarkan pemeriksaan BPK. Types of Justice Retributive of Competition. 1. Akibat dari fraud yang terjadi di dalam PT Jiwasraya, terdapat 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke meja persidangan. 3 diantaranya adalah petinggi PT Jiwasraya, yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Kepala Divisi Investasi. 2. Kelima orang tersebut harus diadili secara retributif, yaitu keadilan yang menerapkan hukuman atas kesalahan dengan barang bukti. PT Jiwasraya juga dituntut untuk membayar keadilan kompensasi di mana para nasabah menuntut pengambilan dana-dana yang mereka titipkan. Pada awal tahun 2020, dikutip dari Titro AD, total klaim dana nasabah PT Jiwasraya mencapai 16,17 triliun. Yang keempat, nasabah Jiwasraya baik perseorangan maupun korporasi menuntut keadilan kompetensi PT Jiwasraya untuk membayar klaim dana yang mereka ajukan dari dana yang mereka titipkan. Strategi pengelolaan dana nasabah. PT Jiwasraya tidak berhati-hati dalam mengelola dana nasabah. Dalam berinvestasi ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan. Berdasarkan pemeriksaan, PT Asuransi Jiwasraya atau Person diduga melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi dengan memilih aset-aset berisiko tinggi. Kejaksaan Agung menuturkan pelanggaran prinsip kehati-hatian dilihat dari penempatan saham sebanyak 22,4% senilai 5,7 triliun dari aset finansial. Dari jumlah tersebut, 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik dan sebanyak 95% dana ditempatkan di saham perusahaan yang berkinerja buruk. Selanjutnya, dari penempatan 59,1% reksadana senilai 14,9 triliun dari aset finansial. 98% dikelola manajer investasi berkinerja buruk. Karena itu, PT Asuransi Jiwasraya atau Person dinilai melanggar prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi sehingga mengalami gagal bayar. Solusi: direksi yang baru harus menuntaskan klaim dana nasabah yang diajukan kepada PT Jiwasraya. Total dana klaim per awal tahun 2020 sebesar 16,17 triliun. Pada 31 Maret 2020, PT Asuransi Jiwasraya membayarkan tunggakan klaim pemegang polis yang sudah jatuh tempo tahap pertama sebesar 470 triliun. Solusi selanjutnya, pembayaran tersebut dilakukan untuk 15.000 pemegang polis tradisional yang sudah terverifikasi. Kementerian BUMN dan direksi baru Jiwasraya diharapkan terus melakukan perbaikan untuk mengembalikan kondisi Jiwasraya.
Opsi yang dipilih keduanya adalah mengoptimalkan dan mengembangkan anak perusahaannya yang baru, yaitu PT Asuransi Jiwasraya Putra, dengan harapan pada investor dari 5 negara yakni Hong Kong, Cina, Jepang, Korea, dan Inggris. Solusi selanjutnya, skema ini bernama Bright Bank. Pola ini dikenal di industri perbankan. Bright Bank adalah menyelamatkan institut keuangan yang mengalami kesulitan finansial, terutama di permodalan, dengan memindahkan aset portofolio kepada suatu usaha baru, dengan harapan para pemegang polis beserta asetnya di perusahaan baru itu yang akan dapat diselamatkan pemegang saham baru. Solusi selanjutnya, para tersangka yang sekarang berada dalam proses peradilan diharapkan dijatuhi hukuman yang setimpal apabila memang terbukti bersalah. Hal ini disampaikan oleh para nasabah. PT Jiwasraya mengharapkan keadilan jika memang terbukti bersalah. Selain itu, pemberian hukuman yang setimpal juga dapat menjadikan pembelajaran bagi direksi yang baru Jiwasraya maupun BUMN lainnya yang dikelola oleh negara dan berkepentingan bagi masyarakat. Diharapkan direksi baru bersama PT Jiwasraya tidak melakukan kesalahan yang sama, bekerja secara profesional dan bertanggung jawab secara penuh. Terlebih bagi PT Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi di mana mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan dana nasabah.